pilihan itu rugi, ketimbang orang yang tidak punya pilihan itu tidak rugi. Itu dasar logika apa? Contoh, kau kukasih pilihan antara mobil dan rumah. Orang nggak kukasih rumah dan mobil. Mana yang rugi? Orang yang kukasih pilihan mobil dan rumah atau orang yang analogikan secara kayak gitu, Loh, Kak. Itu kan ini kan analoginya orang dikasih pilihan dan orang yang tidak dikasih pilihan. Orang lebih rugi orang ateis yang dikasih tidak. pilihan. Loh, Lebih rugi kenapa orang dia yang dapat dikasih rumah? pilihan, Kak. Setidaknya dia Karena dia dapat mau- rumah, kok dia rugi? Itu udah pasti hukum. Duh, hukum ya pasti. ampun. Nggak ada Orang hukum Kristen pasti. kalau ngomong sama Kak, saya selain tolong dulu. Oh, matematika. ada gini. Ada syarat yang saya letakkan kepada diri saya dan hari ini saya harus tunjukkan syarat itu ya. Syarat ngobrol dengan saya harus bisa bedakan Tuhan dan manusia dulu. Kalau bisa bedakan baru ngobrol dengan saya. Bisa bedakan Tuhan manusia nggak? Bisa. Oke, apa itu Tuhan? Tuhan itu mah segalanya, dia yang menciptakan alam semesta ini. Sedangkan manusia dikasih pola pikir dan dibatasi pola pikir itu tanpa harus mengurusi yang menjadi urusan Tuhan. Makanya manusia dikasih batas logika. Dengan itu agama Apa tidak yang bisa. kau bilang ini di mana tertulis ini? Nih orang ngomong panjang kali lebar nggak jelas, omong kayak Itulah ilmu, kumur-kumur. itulah ilmuku, Kak. Apa ilmu apa itu? Ilmu apa ilmumu itu? Kakak nggak Ilmuwan tahu pulau. itu kan. Nggak Nggak tahu bisa aku siapa kakak kau. logikakan Memang agama, nggak tahu Kak. aku. Kakak Bukan nggak nggak bisa logikakan melogikakan agama. agama. Sejak kapan agama nggak bisa dilogikakan? Woi. Sekarang gini, Tanya Kak. dulu. Sekarang gini. Apa ini sekarang gini? Saya tanya dulu. Dengar Tuh, dulu aku. saya udah bilang. Sebelum kau dengarkan omonganmu, kau harus bedakan dulu apa Tuhan mana manusia. Nah, sekarang aku tanya, Tuhan itu adalah? Ku catat ini. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia Pencipta. Manusia adalah? manusia yang diciptakan. Manusia ciptaan. Tuhan, Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan. Hakikatnya Tuhan, tapi macet kau. kepribadiannya manusia. Ini kau. Kau yang penipu. Kau bilang sama aku tadi, kakak, Tuhan itu adalah pencipta. Manusia adalah ciptaan. Lalu ketika ku tanya Yesus itu apa, bingung kau. Kok nggak usah, kok nggak usah. Kok nggak usah, kok malu kau, ragu kau, malu kau jadi Kristen, jadi Kristen. Malu. Bukan ragu. Malu. Kita ke pondasi dasar aja, Kak. Tadi Kakak kan Ini pondasi pondasi dasar itu adalah menanyakan tentang ke hakmu bicara sama saya kalau kau bisa bedakan Tuhan dan manusia. Kalau nggak bisa, kau jangan ngomong sama aku. Tadi Kakak Sekarang aku menanya tanya. logika agama kan. Kalau logika aku bilang apa itu agama? Arti agama apa? Kakak yang melogikakan agama kan. Ya agama artinya apa? Memang agama bisa dipahami dengan logika? Menurutku pribadi aku ya. Dengar dulu aku dengar. Ini orang udahlah gagap ngomong nggak jelas. Udah yang lain. Saya paling anti ngomong sama orang sotoy nggak ngerti apa-apa. Bedain Tuhan sama manusia aja nggak bisa. Mending aku ngomong sama bapak-bapak tadi lah. Kalah aku nggak apa-apa. Ini ngomong sok pintar. Logika ngomong apa? Berserak omonganmu. Nggak jelas, nggak sistematik, nggak ngerti aku. Apa kau bilang? Kalau orang Islam diberikan pilihan, orang ateis itu nggak rugi. Apa kau ini? Assalamualaikum. Alaikum. Si Peri sawah nih lagi nggak tobat-tobat juga. Apa lagi Peri? Apa yang mau Jangan kau tanyakan pertanyaan yang udah berulang 1500 kali ya Peri. Ya tolonglah kayak bapak itu berkembang. Tritunggal. Saya mau jelaskan sedikit ya. Jadi Anda kan Tritunggal, woi, Iya, Peri. iya. Kenapa Oteniel gini semua kelakuannya ini? Ya, Bisa nggak kalian ini bahasa Indonesia? Kutanya dulu, kau tahu nggak arti Tritunggal? Kita bahas Tritunggal. Jelaskan Tritunggal dulu. Banyak ceritamu. Tritunggal aja kan nggak paham. three in one. Oke, saya gunakan 3 in 1. Oke, jadi 3 in 1 kayak kopi susu ya. tiga pribadi dan satu hakikat. Dan ketiga-tiganya itu sama. Jadi jangan Anda tadi kan ngomong, jadi Yesus itu robot. Oh tidak, karena dia berkuasa. Udah itu diskusi aku dengan orang lain. Jangan kau ikut campur itu diskusi dengan orang lain. Kau kan orang baru. Saya sentil itu. Tadi saya sentil. Iya, makanya, itu diskusi. Itu yang bilang, "Oi, ini namanya kau nggak ikut substansi." Aku ngomong sama orang yang bilang Bapak Truth itu yang bilang kalau Yesus itu mengikuti kehendak Bapa. Maka itu konsekuensi logiknya. Kau bahas aja Tritunggal dulu Allah engkau. Allah engkau jelaskan, aku akan tanggapi. Kemudian engkau akan membahasnya kembali. Paham kau diskusi? Oke. Udah bertahun-tahun kau jadi pendebat nggak berubah-berubah. Lanjut. Allah saya adalah Allah yang esa yang terdiri dari tiga pribadi. Tiga Bapa, pribadi. Firman dan Roh. Bapak, ntar dulu, aku catat ketiga dulu. ini- Bapak Firman. Oh, Ya. Dan ketiga ini adalah satu. Ya. Satu tidak apa? ada yang lebih tinggi, satu hakikat. satu apa? Satu hakikat. Satu hakikat. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan juga tidak ada Ah, yang udah. lebih rendah. Tadi yang udah selesai penjelasanmu, ku tanggapi dulu, ya. Nah, dengar teman-teman ya. Ini Tritunggal ala Peri. Apakah sama dengan Tritunggal Allah yang lain tadi? Mari kita buktikan. Tiga pribadi, pribadinya berbeda, kehendaknya berbeda. Sama. Sama kehendaknya. Kehendaknya sama. Ketika Bapak Yesus makan ikan goreng, itu Bapak yang berkehendak makan ikan goreng. Oke. Anda harus tahu ya, Yesus punya ketika dia hidup dalam dunia ini, dia punya dua natur. Jadi sifat kemanusiaan dan sifat keilahian.
Jadi ketika dia makan oke. ikan goreng, dia punya sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaannya itu dimiliki tidak sama Bapa? Bapak tidak mungkin memiliki sifat kemanusiaan. Dari mana kau bilang mereka sehakikat? Sehakikat itu kau tahu artinya Ya. apa? Keadaan sebenar-benarnya tentang Oke. sesuatu. Keadaan sebenar-benarnya Hakikatnya tentang Yesus. kedua-duanya Diam dulu. berkuasa. Jangan kayak gitu. Kalau ini aku Kedua-duanya gak suka berkuasa. samamu. Yesus Aku ngomong kau berkuasa. ngomong. Mending aku sama Pak Allah Petrus. berkuasa, Mendingan Bapak dia diam. berkuasa. Aku ngomong kau ngomong. Nggak enak kita diskusi. Oke, oke. Tanggapin. Kau Kamu, ngomong ya, aku kamu diam. yang ngomong. Aku ngomong kau diam. Diam dulu. Oke, Kau yang silakan bilang kamu yang ngomong. Tuhan kau satu hakikat. Hakikat itu artinya adalah keadaan Oke. sebenar-benarnya Silakan tentang ngomong, sesuatu. Iya makanya aku Silakan ngomong ngomong. diam dulu. Diam dulu. Nah, hakikat artinya adalah keadaan sebenar-benar tentang sesuatu. Paham kau itu? Paham nggak arti hakikat? Sudah? Aku tanya konfirmasi ini, kau paham nggak? Kalau nggak paham, kau bawa kamusmu sendiri, aku bawa kamusku, kan kayak gitu. Hakikat menurut KBBI adalah keadaan sebenarnya tentang sesuatu. Menurut kau Ya. hakikat artinya apa? Ya. Jadi hakikat kealahan, ya. Jadi Apalah ini, aduh. Yang Sebentar, kutanyakan sebentar. itu definisi hakikat dulu. Hakikat hantu belau kek, hakikat Allah kek, hakikat Holy Spirit kek, nanti kita bahas. Yang ku bahas itu adalah hakikat itu artinya apa, Peri? Ini congean telinga Peri udah lama diskusi sama aku masih kayak gini aja. Arti hakikat adalah, nah itu dulu. Silakan Peri. Oke, tadi kan saya sudah jelaskan Allah Bapa. Astagfirullahaladzim, Peri gatal Bentar, ketika Bu. aku sumpah lah. Bagaimana Yang ku saya tanya ngomong? hakikat kok ke Allah. Bagaimana Yang ku tanya saya- hakikat itu saya definisinya ngomong, apa? Kamu Hakikat. potong dulu. Iya, telingamu kayaknya sompreng. Aku tanya hakikat yang kau bilang Allah. Aku tanya apakah itu hakikat? Itu loh. Hakikat artinya adalah. Kalau Anda hakikat apa artinya? Aku jawab tadi. Ke telingaku budek beneran kayaknya Peri ya. Masa 5 kali aku ngomong. Hakikat Kalau Anda adalah hakikat- keadaan. Astagfirullahaladzim. Ih, si Peri ini memang peka. Kau udah tua peka lagi. Muak aku lama-lama loh. Dengar ya. Hakikat dari kata hak. Bahasa Arab artinya benar. Maka hakikat dalam terminologi adalah dirumuskan dalam KBBI keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Paham kau Peri? Hakikat? Nggak paham. Kayak mana mau diskusi nih? Gitu aja nggak paham. Muak aku lama-lama nih. Aku tolonglah. Tua kayak gini nggak ngerti Karena loh. kan saya sudah katakan kan kebenaran yang dimiliki oleh Allah Bapa sama juga kebenaran yang dimiliki oleh Yesus. Udah aku pakai kamus kau itu yang nggak tahu aku kamus mana. Oke, kebenaran tentang Allah Bapa dia punya sifat manusia nggak? Tadi saya sudah katakan tidak mungkin Bapa itu memiliki bentar. sifat kemanusiaan. Tidak, udah Makanya tidak. dia apa? Udah tidak, Berinkarnasi udah menjadi tidak, manusia. udah tidak, ribet kali aku, udah tidak, bilang tidak, panjang kali penjelasannya, tidak gitu. Anda harus Itu aja kan. dijelaskan sebaik-baiknya. Karena Aku nggak minta, kok lucu kau? Aku nggak minta dijelaskan, kau menjelaskan, kan lucu. Siapa bilang aku minta penjelasan? Nah, kalau kebenaran tentang Yesus punya sifat kemanusiaan nggak? Iya. Yes. Ya, ada. Punya. Sifat Ya, kemanusiaan ada. diam kau dengar ini penipuan kau di sini. Hakikat artinya keadaan sebenar tentang sesuatu. Keadaan sebenar-benarnya tentang Bapa adalah tidak punya sisi kemanusiaan. Keadaan sebenar-benarnya tentang Yesus punya sisi kemanusiaan. Itu aja nggak sehakikat. Kau bilang satu hakikat, penipu kau. Sister. Hey, Yesus punya sister, kuasa. sister. Allah punya kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Makanya, saya bacakan dalilnya ya. Yohanes 7. Udah pusing. Bila kita bicara hakikat, kau bilang satu hakikat, bohong. Nah, tipu-tipu. Nih dengar ya. Kalau kau bilang hakikat Bapa dan hakikat Yesus sama-sama berkuasa, ya, ku jawab. Iblis juga mengatakan begitu. Lukas pasal 4 nomor 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Bahkan Tuhan kau tuh lebih rendah di bawah iblis. Yesus tidak mampu memberikan kuasa. Ini iblis lebih mampu memberi kuasa loh. Jadi kalau seandainya kau bilang sehakikat masalah kuasa, sehakikat juga Tuhan kau sama iblis. Kau tengok Lukas pasal 4 nomor 6. Itu Peri blunder terus. Nah, siapa lagi umat Kristen yang bisa menyerahkan Tritunggal ini siapa sih? Ayolah, kita bahas Tri.
Tritunggal, kok jadi bidat kalian di depanku semuanya? Giliran kalian jelaskan Tritunggal jadi bidat, kalian jadi subordinat, jadi oneness kalian. Jangan tipu-tipui kami. Ayo lanjut, selanjutnya, Oten selanjutnya yang mau menjelaskan Tritunggal naik ke sini. Silakan. Halo. Lamba, Yan Girik. Ya, Shalom. Halo. Siapa ini? Ya, Ibu Ian, silakan Bu. Ya. Nggak tanya dulu siapa saya. Mukanya udah Otenable. Enggak, kayak saya yakin Ibu Kristen, muka Ibu udah Kristenable banget. Ya, lanjut. Tuhan, kalau kakak sudah Ya, muka mengenal. enggak. Saya wajah Ibu tuh Kristenable banget. Jadi saya tahu kalau Ibu Kristen. Lanjut. Tapi dugaan saya benar. Ya, ada aura Tuhan ya di wajah. Bukan Bu, aura Kristen Bu. Aura Kristen bukan aura Tuhan Bu. Sejak kapan Tuhan Ibu Kristen ada-ada aja Ibu? Ya lanjut Bu, lanjut. Iya, aura Kristus maksud saya. Ya udahlah, ya udahlah. Oke. Kalau saya udah Bu, saya aura Oke, kasih mau Bu saya tanya. lanjut. Mau tanya Tritunggal kan? Iya. Oke. Salam kenal dulu ya Bu Yan Girik ya. Bunda, Bunda, Teman-teman Bunda. saya mungkin kurang penjelasan. Bunda. Saya akan jelaskan ya. Bunda, Bunda pas Itu, Bunda. Tritunggal. Bun. Bunda denger nggak? Bunda pakai headset nggak? Enggak. Bu pakai headset dulu dong. Kalau Bunda nggak pakai headset nanti Bunda nggak dengar orang ngomong. Nanti Bunda ngomong aja. Bu saya juga bisa Bu contoh kalau kita diskusi. Ibu Aku dengar. Bunda dengar. Mbak bicara, Dengar. Aku dengar loh. Dengar. Oke. Kalau Bunda mendengarkan saya bicara, berarti kita bicaranya gantian ya. Oke. Oke. Nah, Bunda tahu kan apa yang kita bahas di sini tadi? Ya, Tritunggal. Bunda saya menghormati Anda sebagai perempuan. Hargai diri Anda di sini. Saya tidak bertanggung jawab ketika Anda menjadi asbab diri Anda tidak dihargai. Nah, sekarang kita bahas. Bunda, silakan jelaskan Tritunggal, Bunda. Ya. Tritunggal itu adalah 3 tetapi 1. Misalnya saya ada di rumah ibu saya, nama saya beda. Saya akan jelaskan Tritunggal. 1 orangnya, saya sendiri orangnya, tetapi 3 panggilan saya. Kalau saya ada di rumah nenek saya, beda panggilan saya. Kalau saya di rumah ibu saya, beda juga panggilannya. Jadi sama juga seperti Tuhan Yesus. Karena dia berinkarnasi ke dunia, dia sebagai anak. Oke? Nah, kalau dia berada di surga, dia adalah Allah. Udah? Karena dia maha kuasa, suka-sukanya dong. Udah? Kalau dia sudah naik ke surga, setelah dia disalibkan, dia naik ke surga, maka dia mengirimkan rohnya, yaitu Roh Kudus. Itulah dia punya Tritunggal. Tapi 1 dia Allah. Dia Tuhan, dia anak, dia juga Roh Kudus. Itu dia Tritunggal. Mungkin kawan-kawan saya kurang menjelaskannya, jadi saya jelaskan di sini. Itu, terima kasih. Udah saya tanggapi ya. Ya, oke. Terima kasih atas penjelasan Ibu. Lagi-lagi saya buktikan ketika umat Kristiani menjelaskan imannya tentang Tritunggal di hadapan seorang Unirifa, mereka berubah menjadi bidat. Kenapa saya katakan begitu? Apa yang Anda jelaskan itu adalah pengajaran dari Sabellianus atau ajaran monarki modalism. Yang artinya itu kalau sekarang disebut dengan oneness Pentakosta. Itu bidat di ranah Tritunggal. Anda ini kontra praxeas. Kenapa saya katakan begitu? Anda tidak sadar. Nih, ini saya tunjukkan kepada Anda. Ya, mana tadi saya udah buka datanya, Anda nggak di atas. Ya. Jadi orang-orang oneness Pentakosta ini tidak sadar. Mana tadi saya udah buka datanya, Anda nggak lamba-lamba di mute dulu. Ya. Jadi orang-orang oneness Pentakosta kayaknya saya tuh lebih cenderung meluruskan orang-orang bidat ya menjadi Kristen ya daripada sibuk mengajarkan Islam ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya memang layak dikatakan penginjil ini ya. Kita kasih datanya ada deh. Aduh, ibu kok jadi wanis depan Uniripa sih? Nah, Ibu dengarkan saya dan Ibu silakan cross check dan saya tidak mau memaksakan pandangan ini karena ini bentuknya adalah edukasi dan edukasi ini adalah pilihan. Boleh kalian terima, boleh kalian tolak. Saya buka beberapa data dulu ya. Saya tidak mau bicara pakai asumsi liar. What is Pentecostal oneness? Nah, ini kita lihat dari website Christianity. Saya kan banyak buka data nanti. Bapak Ibu silakan cross check. Bentar ya loading. Laptop saya loading. Nah, ini dia.
Kok mereka Ya ini, silakan, assalamualaikum bang. kok mereka ini Aldi. pada sulit bedakan mana manusia mana Tuhan ya. Lanjut. Ya saya mau tunjukkan beberapa data lagi nih. Nih, sabar ya bun. Robi. Nah, ini dia. Apa yang ibu jelaskan ke saya itu adalah ajaran dari Sabellian. Aduh, ensiklopedia dari mana pula dia ini? Ini saya ambil dari Christianity aja deh. Translate option. Ibu perhatikan ya, kalian boleh tolak, boleh terima. Pentecostal Oneness yang juga dikenal sebagai gerakan Jesus Only adalah gerakan Kristen karismatik tertentu yang menggabungkan beberapa doktrin yang benar dengan ide-ide yang mendekati benar tapi menimbulkan masalah. Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Pentakosta. Ini bahasanya masih bagus. Tadi dari ensiklopedia langsung dikatakan sesat. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana orang-orang Oneness dipandang, nah, apa itu kesatuan Pentakosta? Mari kita mulai dengan mendefinisikan Pentakosta Oneness yang terkadang disebut gerakan Jesus Only. Pentakostal merujuk kepada mereka yang percaya bahwa karunia Roh Kudus masih hidup dan aktif di gereja saat ini dan juga sangat didefinisikan sebagai karismatik. Ini bukan masalah tentang Tuhan nih. Ya. Nah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah kesatuan. Anggota Pentakosta atau Oneness atau Jesus Only percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, yang disebut dengan Pentakosta model Oneness monarki modalism itu beda lagi. Itu tuh pernyataan bahwa hanya ada satu pribadi Tuhan tapi tiga model. Nah, ini sebenarnya tuh sama sebenarnya, cuman ada perbedaannya. Tapi aliran ini kedua-duanya atau Jesus Only, Oneness, monarki modalism itu menurut orang Tritunggal itu sesat atau bidat. Ibu Ian Girik, Anda bukan Tritunggal, Anda itu kontra praxeas, penjelasan Tritunggal tapi pada dasarnya bidat, Oneness. Itu penjelasan Anda. Silakan Anda tanggapi dulu. Ya. Maksud saya, Tuhan Allah itu hanya satu, tetapi dia punya tiga pribadi. Karena dia berkuasa. Dengar semua ya teman-teman Iya, Ibu tuh Oneness. Udah, Lanjut berarti aja, kita Bu. selesai. Sekarang saya yang Lanjut. punya hak bicara, Ibu diam. Oke? Ibu Kok diam Ibu, ya. Saya kok Ibu tunggu dulu. Enggak, kita udah selesai Tritunggal. Ibu bukan Tritunggal lagi. Ibu Oneness. Udah clear kita. Iya, Ibu tadi minta tanggapan saya. Yaudah, tanggapi. Ya, oke. Kok malah marah sama aku. Kita punya ini ya, punya komunitas yang baik lah ya. Oke? Ya, silakan. Tuhan itu, Allah itu berkuasa. Dia mau jadi Tuhan, dia mau jadi anak, dia mau jadi Roh Kudus, itu kuasa dia. Nah, dan kita semua ya, yang ada di dunia ini itu di bawah kekuasaan dia. Oke? Jadi dia pun, makanya aku kasih tahu nih Tritunggal, karena sudah banyaknya dosa. Dengar Bu, jangan stop. Jangan putuskan dulu, diam dulu. Biar tahu nanti ujungnya apa jawabannya. Oke Bu? Tenang dulu ya Bu, jangan panas sekali, tenang aja. Karena Yang tidak Cepet tenang buruan, siapa? Bu. Yang nggak tenang Ibu dari tadi kok. Kami diam kok. Apaan sih? maksud saya Tritunggal, dia berkuasa, dia mau jadi Tuhan. Karena apa dia mau jadi Tuhan di dunia ini? Dan dia lahir seperti manusia, ya. Tritunggal tadi Tuhan. Gahatan mulut gue pengen babat ini orang ini. Dengar dulu Pak Yans, nama kita sama diem. Jadi dia karena berkuasa Tadi gua diem. menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia yang berdosa, makanya dia datang ke dunia itu. Makanya setelah dia mati disalibkan, dia naik ke sorga, dia Roh Kudus yang dikirimnya. Maka dia Tritunggal, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah itu Bu, itu dia Bu. Terakhir ini pertanyaan saya, Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu siapa yang Tuhan, Bu? Dia Allah, dia juga Tuhan. Yesus Tuhan juga. Aduh Bu, Ya. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Roh Kudus pun Tuhan. Ya, ada berapa Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Bapak, dengerin. Terakhir. Pilih di antara salah satu berikut ini yang Tuhan. A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan?
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetap Berapa Tuhan itu? Itu berapa itu? Tuhan Yesus namanya. Dia punya nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah Bapa juga. Betul. Jadi Bapa yang dikandung Maria. Dia dikandung melalui Roh Kudus, bukan hubungan bapak dengan istri bapak. Ya udah lanjut Moni, lanjut. Nah, lanjut ya. Ya, ya, udah gantian. Ibu katanya gantian. Maria. Bu, tugas saya itu mengedukasi. Tugas saya itu bukan memperbodoh diri ya, maaf ya. Saya bukan kalau lomba bodoh-bodohan ya kalian menang, saya yang kalah. Tapi saya mengedukasi. Teman-teman dari sini kita belajar. Lagi-lagi saya katakan, apa yang saya katakan itu benar kan teman-teman? Ketika umat Tritunggal mencoba menjelaskan tentang Tritunggal di hadapan saya, mereka berubah menjadi bidat. Bidat oneness monarki model ya. Saya sudah temukan literatur tentang monarki model ya. Itu ada perbedaan. Yesus only juga ada sedikit perbedaan. Kita harus paham ini skema teologi namanya ya. Dalam ensiklopedia.com teman-teman, tadi saya sudah tunjukkan data ini. Modalisme. Modalisme ini apa? Modalisme ini ajaran ibu ini ya. Ibu ini tadi merujuk bahwa kalau di rumah dia bisa jadi ibu, di kantor bisa jadi direktur. Ini adalah ajaran model. Modalisme juga sabelianisme atau patripasianisme adalah bentuk ketat dari monarkianisme. Monarkianisme ini apa? Tuhan satu pribadi, teman-teman. Sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan berlebihan terhadap kesatuan monarkia atau Tuhan dan sementara secara verbal mengakui Tritunggal. Secara omongan dia ngaku dia Tritunggal, tapi penjelasannya bukan Tritunggal karena Tritunggal itu bukan seperti itu. Tritunggal itu adalah tiga pribadi yang berbeda tapi satu, entah apa sampai sekarang satunya nggak bisa. Satu Allah. Berarti Yesus tuh gak? Satu Allah ini Yesus punya Allah atau Yesus adalah Allah? Yesus adalah Allah. Yesus Allah. Ya. Berarti yang mati di tiang salib adalah Allah. Iya betul. Yang lahir dari rahim Maria adalah Allah. Ingat, dia bangkit. Iya, saya bahas mati kok Anda bahas bangkit sih. Bangkit itu nggak ada sejarahnya. Itu cuma klaim kalian. Sang saya tanya itu, Karena kalian tidak baca firman Tuhan. di mana dibuktikan? Siapa yang lihat dia? Udah, saya nggak mau bertele-tele. Udah, kan ikut bodoh kan? Ikut bodoh Dia lagi. naik ke surga dan diturunkannya Roh Kudus. Udah mengerti? Jangan kalau lomba bodoh-bodohan saya kalah lah. Saya udah dua yang ngalahin saya tadi loh. Ibu menang lah. Firman Tuhan nggak bisa kalian Belajar mengatakan. ibu belajar di mana? Ibu sekolah teologi. Saya nggak sekolah teologi, tapi saya Lah, ibu pelayan. yang nyuruh saya. Ibu nyuruh orang belajar, ibu aja nggak sekolah. Gimana sih ini? Aneh nih ibu nih. Nyuruh saya belajar tapi dianya nggak sekolah. Ini lucu nih. Tahu dia nggak mesti teologi. Karena menjadi Jadi ibu belajar di mana? Ibu belajar di mana? Iya, ibu belajar Bible di mana? teologi. Ya udah, ibu belajar di mana? Saya belajar di gereja. Ah, gereja. Berarti ibu ajaran pendeta. Nah ini, oke, kita bahas. Belajar di Pendeta mana yang ngajarin kalau Tuhan Bapa itu dan Tuhan Yesus itu adalah satu pribadi? Pendeta mana yang ngajarin? Apanya? Coba ulang. Apa? Pendeta, siapa nama pendeta yang mengajarkan bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa? Siapa yang ngajarin? Semua pendeta mengatakan itu. Siapa namanya? Siapa namanya? Semua nggak bisa lagi. Iya, ini saya tunjukkan. Iya, ini saya tunjukkan. Banyak. Banyak. Satu aja tunjukin, banyak pula katanya. Perlu ibu tanya siapa pendeta, banyak Bu, pendeta. kalau bicara itu, Bu, kalau nggak punya data, mending diam dulu. Saya kasih. Pendeta Bu. saya itu nggak kenal. Iya, udah. Kalau nggak kenal ya udahlah diam. Apa sih, Bu? Bu menghalangi saya kasih data loh. Capek tahu, Bu, kalau cuman ngomong congor nggak pakai data gitu. Aduh. Nih kita lihat nih. Aduh, lama-lama kalau ngomong motor nama gila aku, serius, bukan nama pinter aku. Tolonglah kalau ada pendeta yang pintar ini. Ada nggak? Ya, mari kita lihat teman-teman. Mari kita lihat ini dari Pak Esra Soru ya. Pendeta nih. Lama-lama shading juga ya Bang Andia. Kok bisa kita lihat shadingnya? Nah, mari kita lihat di sini. Mana nih? Mana videonya nih? Nih. Wah, nggak bisa dibuka videonya. Apakah Yesus adalah Bapa? Udahlah pakai ayat Bible aja lah. Nah. Capek ngomong nggak pakai data. Udah, ibu baca nih. Udah nggak pakai pendeta lagi, pakai Bible ibu nih. Ibu bilang Yesus adalah Bapa. Sembrono ini orang ngomong. Nih baca nih.
Matius 23 nomor 9. Bu, Bu, Ibu, buka mic, Bu. Ibu. Halo. Nah kan dikasih fakta. Nah, baca ini. Ya, baca ya. Dan janganlah kamu Aduh, Ibu buka lah Matius 23. Ibu ada Bible nggak di rumah? Nggak, aku buka lagi ada di kamar. Saya langsung Ya, di sini Ibu aja. jangan, Ibu gimana Ibu mau pintar kalau Ibu tuh manja sekali. Udahlah saya dilihatin data, saya harus zoom lagi. Nggak perlu pintar. Bukan gitu, Bu. Ya kalau nggak pintar ya nggak usah diskusi lah, Bu. Ngapain saya berdiskusi sama orang botol? Nggak mau lah saya, Bu. Saya mau pintar soalnya. Ibu kalau mau botol sendiri aja. Saya mau pintar. Ibu nggak mau pintar ya udah Ibu aja. Ibu Bacain aja, bacain aja. Matius 23 nomor 9. Capek loh lama-lama menghadapi kalian dulu. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Yang ngomong ini siapa? Bapak di bumi maksudnya Bapak Kam Yang ngomong ini siapa? Yang saya tanya tuh yang ngomong siapa? Ini lama-lama benar-benar nggak pintar nih, Bu. Yang ngomong. La ilaha illallah. Yang ngomong ini Bapak di surga. Pelan-pelan Pak gimana Supir, pelan-pelan Pak Supir. Hai. Tuh kan juga apa? Makin geblek gue ngomong sama orang nggak baca Bible-nya aja nggak tahu loh dia loh. Dibilang itu Bapak. Dibilang Bapak di surga yang ngomong. Oh my God. Iyalah, memang itu nubuatan. Nubuatan lagi gila gue. Matius. Matius dia bilang nubuatan udah. Iyalah, Bapak yang di surga ya, Bapak yang sudah di surga. Tuanya Yesus kan sudah di Gini. Itu semua Sebentar. Waktu Yesus ada di dalam kandungan, Bapak ada di mana? ya sebenarnya dia Bapak, cuman dia berinkarnasi. Berarti yang Mati bukan inkarnasi. berarti dengerin Bu, berarti yang dikandung Maria Bapak. Dengerin. Kalian mengerti? Bu, yang dikandung Maria Bapak atau Yesus? Bapak dan Yesus. Bapak juga. Buset. Oke. Bapak Ya, udah cukup. Ya cukup, udah dijawab. Siapa Tuhannya Maria? Bu, dengerin dulu Bu. Buset dah. Bu, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Bapak dan Yesus? siapa Tuhannya? Dia. Allah. Dia Bapak. Nah, berarti Tuhannya Maria isi kandungannya Maria. Dia Bapa, dia Yesus, dia Tuhan. Itulah Berarti iya saya tanya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus dan Bapa? ya tetap Allah. Yang mana Tuhannya? Yang dalam kandungan atau luar kandungan? Tuhannya, tetap Yesus Tuhannya. Berarti Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria. Yesus itu bukan isi kandungan hasil hubungannya, itu Roh Kudus. Yang nanya itu siapa? Tuhan menjelma ke kandungan siapa? Bapak ngerti, aduh, kasihan. Ya kan Yesus pernah dikandung nggak Bu? Kasihan kalian. Itu yang di dalamnya itu Roh, Kok kita yang kasihan ya? itu Allah, itu Bapak. Coba tanya ke ibu diam dulu. Ibu kayaknya harus cuci piring dulu deh. Di dapur piring berantakan. JR Lambah. Ya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus dan Bapa? Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus dan Bapa. Allah? Yang mana? Dalam kandungan atau luar kandungan? Jadi begini, Oh, kok jadi begini? maksudnya ya Yesus. Ya, berarti Tuhannya Maria isi kandungannya Maria, begitu? Iya kan Maria Nah, tidak ya udah tahu dijawab kalau itu dia. Tuhan. Udah cukup. Setelah Tuhan Udah. Yesus meninggal baru dia tahu. Udah. Naik ke surga baru dia tahu Oke. ternyata itu adalah Tuhan. Oke, artinya isi kandungannya Maria Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria, betul? Betul? Iya. Betul. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul? Betul. Secara jasmani Kok manusia. jadi secara sih?
Ya iyalah, secara jasmani manusianya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Secara jasmani dia adalah anak dari Bunda Maria. Jadi Maria ini anaknya ada dua macam. Betul? Dua macam bagaimana? Ah, ya kan? Ya gimana? Tidak kan? Jadi begini, Kak, Tritunggal itu tidak serta-merta menjadi Tritunggal. Enggak dulu, diam dulu, Bu. Ibu diam dulu, cuci piring dulu. Jadi Tritunggal itu tidak serta-merta menjadi Tritunggal begitu aja. Itu Ya, yang maksud saya gini loh. melalui Maksud saya, perjanjian lama saya ulang lagi ya. kepada Saya perjanjian ulang lagi baru. nih. Saya ulang lagi nih. Ya, waktu Bunda Maria melahirkan bayi Yesus, siapa tuannya Maria? Yesus. Oke, Yesus. jadi tuannya Maria bayi itu. Memang dia sebagai Jadi Tuhan begini. dia. Ya jadi begini. Jadi begini, Bunda Maria itu tidak tahu. Awal mulanya dia tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Iya, yang ada dalam kandungan. Iya, Tetapi saya setelah tanya. dia melihat bahwa Iya, Tuhan dengerin dulu bangkit pertanyaan. dari Jangan panjang-panjang dulu. disitulah dia paham ternyata. Bisa nggak sih? Sejak kapan Maria tahu kalau anaknya adalah Tuhan? Sejak Ya, setelah malaikat Tuhan Yesus mendatangi bangkit Sejak ke sorga. malaikat mendatangi Maria bahwa Oke. di dalam kandunganmu adalah Roh Kudus. Oh, ya. Waktu Maria merawat bayi Tuhannya ini, kalau Maria berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan, Ya, berdoa kepada bayi. kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Yang baik. Karena Kepada Tuhan Allah. bentuk Allahnya hanya Abraham. bentuk sementara. Hanya bentuk sementara. Jadi dia berdoa Oke. kepada Tuhan. Oh, jadi tidak berdoa kepada bayi. Kepada Tuhan. Bayi Bukan itu Tuhan kepada atau? bayi, Saya kepada tanya dulu. Tuhan. Bayi itu, bayinya Maria ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi berdoa kepada bayi. Kepada Tuhan. Ya kepada bayi kan bayi Tuhan. Tuhan itu Dia bayi masih itu. kecil. Wes. Apa? Iya, panjang banget ini Yang Bu mau ini. ditebus itu adalah Bapak dan teman-teman semua. Apakah bayi Yesus adalah Bapak juga? Betul. Ya. Bapak juga. Bapak juga. Jadi Bunda Bang, Maria berdoa jadi kepada begini, bayi. Bang. Diam dulu Jadi kau lamba, begini, diam dulu kau lamba, diam dulu. Jangan satu-satu. Jadi Bunda Maria ini berdoa kepada bayi, betul? Kepada Bapak. Bapak kan bayi juga. Dia bentuknya seperti saat itu sedang bayi. Iya. Tetapi dia adalah titipan Roh Kudus. Oke. Yang disusui Maria, udah cukup, udah. Yang disusui Maria itu Tuhan atau bukan? Yang disusui Maria itu Tuhan atau bukan? Kan Maria ngasih ASI tuh. Nah, waktu Bunda Maria kasih ASI kepada Yesus, bagaimana itu Bu? Tuhan atau bukan yang dikasih ASI? Jawab Bu. Bu, tut. Ribet banget sih lu. Hidup lu. Itu mic-nya mati itu. Ya lu aja lamba. Menurut ibu ini tadi, bayi itu adalah bapak itu juga. Kau setuju nggak? Saya setuju. Setuju. Berarti Tuhannya Maria berarti bayi itu ya. Betul? Iya. Iya. Cuman kan jadi Ya kan udah jangan begini. pakai cuma lagi, udah dijawab Iya, cuma. iya artinya begini. Nggak usah diartiin, udah ngerti kita. Tanpa kau artiin, ya Iya, kamu maksud- sudah ngerti. Iya. Gitu loh. Apakah bayi itu maha kuasa? Maha kuasa. Nah, apa yang dikuasai bayi itu? Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Oh, jadi udah bayi bisa ngidupin orang mati. Ya, dia kan punya kuasa di dalam Ya. Apakah bayi itu bisa berjalan sendiri cari makanan? ya jadi kamu mau ngomong bagaimana sama abang? Saya ulang ya. Abang nggak percaya. Saya ulang dulu Bang. Kan bayi ini adalah bapak juga, dia maha kuasa. Pertanyaan saya Bang, waktu Yesus bayi, apakah dia bisa mencari makanan sendiri? Silakan. Ya nggak bisa. Yang namanya Berarti bayi ya. terbatas. Berarti terbatas Tuhanmu. Kan iya, menurut Bapak begitu. Tetapi kan Menurut kamu yang menurut kok, bukan saya. begini. Ya menurut kamu kan begitu toh, Pak. Ya keadaannya kan begitu. Iya, dia harus lahir seperti anak manusia. Ya berarti dia bukan Bisa dong Tuhan. dia lahir langsung dia bisa main kelereng. Dia harus lahir seperti anak manusia. Berarti waktu bayi, jadi waktu bayi, hei. Jadi waktu bayi, Lalu bangkit kembali. dengerin, jadi waktu bayi belum jadi Tuhan.
Bagaimana? Waktu bayi sudah Tuhan apa belum Tuhan dia waktu bayi? Hakikat dia Tuhan, Oke. Tuhan itu maha kuasa atau terbatas? Maha Kuasa, Oke. dan dia bisa menjadi apa saja. Apa yang dikuasai waktu dia bayi? Yang dia kuasai waktu dia bayi. Ah, Ya sebelum dia lahir saja dia Saya udah nanya sebelum lahir, ini sudah lahir. hubungan badan antar manusia. Apakah yang dikuasai waktu dia bayi? Apa yang dikuasai? Lahir secara ajaib, itu pun kuasa dia. Siapa yang nanya itu? Yang dia kuasai kan ditanyakan. Waktu Tuhan mau jadi bayi, itu kan bapak juga tuh. Apakah dia perlu ASI atau tidak perlu? Ya dia perlu ASI. Oh, jadi Tuhanmu tergantung ASI ibunya. Iya kan dia harus lahir seperti anak manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan bagaimana? Dia adalah Tuhan. Dia Berarti Tuhan, jadi Tuhan dia butuh datang ke ASI. dunia ini. Dia datang ke dunia ini punya tujuan. Iya, Bukan tidak punya artinya, punya Tuhan. tujuan dia. Dengerin. Bukan datang main-main. Artinya Tuhanmu butuh ASI. Iyalah, kan dia Oke. datang sebagai anak manusia. Diam dulu kau, Bu. Dia Waktu datang umur, waktu umur kelahiran dia itu secara ajaib. bayi Tuhanmu, Tidak akan bisa mengungkap kelahiran dia. Bayi Tuhanmu ini lahir tanggal berapa? 25 Desember. Di mana bapaknya tertulis itu? Ya, Bapak cari aja banyak referensinya. Saya cari di kalender nggak nemu. Ya kalau di kalender nggak ada lah di kalender. Di situ pun di kalender dibikin 25 Desember kelahiran Isa Al-Masih. Yang saya lihat 25 Desember itu hari mualaf sedunia loh. Wah, salah itu. Oh, salah ya? Oh, baru ya? Iya. Oh, iya. Jadi Lamba Udah tuh cukup gua. sedikit lagi Lanjut. Bang. Jadi Lamba, Tuhanku adalah anakku gitu loh. Bagaimana? Tuhanku adalah anakku gitu. Jadi begini, Bang. Jangan Bisa nggak sih nggak pakai jangan jarum begini giring gitu loh? ke arah yang salah. Gitu loh. Tujuan Tuhan Yesus lahir ke bumi ini ada tujuannya. Dia bukan datang ke dunia ini hanya datang main layangan. Atau kayak kita manusia. Ini lanjut lagi. Tujuannya apa? Tujuannya apa nih? Ya, Bukan ya kayak udah gitu. tujuannya apa? Udah kita bahas tujuan Tujuan Yesus. Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita manusia yang sudah penuh dengan dosa. Ya udah, oke. Itu Bisa tujuan nggak dia dia lahir. menyelamatkan tanpa harus datang ke dunia? Bisa dia menyelamatkan? Begini, itu tidak akan bisa. Karena Oh, dosa nggak bisa. manusia Berarti itu Tuhan Anda terlampau tidak banyak. berkuasa ya? Hah? Jadi Tuhan Anda itu tidak bisa menyelamatkan tanpa jadi manusia. Oh, begitu. Berarti Tuhan Tidak Anda tuh bisa. tidak punya kemampuan. Jadi Ya begini, udah, nggak Tuhan apa-apa, ya. Tuhan Yesus itu. Iya, nggak Tuhan apa-apa. Allah Iya, saya itu. paham. Dengar. Tuhannya si JR Lamba tidak bisa menyelamatkan manusia kalau tidak menyamar jadi manusia, teman-teman. Ingat ya, inilah perbedaan Ya, yang karena Tuhan keselamatan Oke. itu datang hanya daripada Iya, Tuhan udah. Yesus Kristus. Iya, berarti kan Tuhanmu tidak bisa menyelamatkan tanpa jadi manusia kan sudah kan kita nggak berbantah-bantahan kan ini. Kenapa kok ini harus kayak ada? Iya, Ya udah iya, selesai memang kan? Ya udah, saya lagi jelasin Tuhan Maka saya. ini kan, Udah ya. Ini kan tadi awalnya Ya Allah, ngomongnya ya Tritunggal. Robbi. Ngomongnya Enggak, Tritunggal. kan udah, Tritunggal Tritunggal itu dia itu muncul. kamu- Enggak serta merta jadi Oh, Tritunggal. Tritunggal itu ada rentetan ceritanya sampai bisa jadi Tritunggal. Iya, Dari rentetan cerita perjanjian itu lama kalau ke saya perjanjian baru itu keterkaitannya. Jadi Tritunggal itu Apa tidak sih serta lama? merta Tritunggal begitu aja. Lamba, kamu ngerti nggak Tritunggal itu apa? Tritunggal itu adalah 3 dalam 1. Ya, tiganya apa? 3 pribadi dalam 1. 1 itu adalah Satu Allah. apa? 1 Allah. Satu apa? 1 Tuhan. Satu Allah. Maksudnya satu Tuhan itu Yesus punya satu Tuhan dengan Bapa gitu. Sama-sama punya Tuhan yang Makanya satu di atau dalam gimana? Ibu pernah baca Alkitab yang dimana murid-muridnya Bahasa bertanya kepada saya dia, ini bukan Bapak itu tentang siapa? kitab loh. Lalu dia Saya tidak menyampaikan bahwa bukankah kamu Saya selama ini berjalan tanya sama-sama dengan saya dan kitab kamu tidak tahu sucimu. siapa saya? Lamba, diskusi itu bukan cuma ngomong, tapi juga mendengarkan. Ya oke silakan. Saya tidak bertanya tentang doktrin kitabmu. Saya bertanya bahasa Indonesia yang kau gunakan. Kan kau menggunakan bahasa Indonesia. Tadi Ya. bahasa Indonesia itu adalah satu Tuhan. Ya, satu Tuhan. Saya dan Bang Handi satu Tuhan. Bukan berarti kami Tuhan, tapi kami punya satu Tuhan, yaitu Allah.
Nah, paham nggak maksudnya? Artinya saya dan Bang Hani menyembah satu Tuhan. Kalau Yesus dan Bapa satu Tuhan, maksudnya apa? Apa maksudnya? Roh Kudus, Bapa, Yesus satu Tuhan ini maksudnya apa? Apa maksudnya? Coba jelaskan dulu. Satu Tuhan maksudnya apa? Iya, apa maksudnya itu? Satu Tuhan, Yesus, Bapa, Roh Kudus, satu Tuhan. Maksudnya apa itu? Apa yang dimaksud dengan satu Tuhan itu? Jelaskan. Satu Tuhan itu adalah satu pribadi, satu. Tiga dalam satu. Paham tidak tiga dalam satu? Ya nggak Tapi paham, tiga makanya saya pribadi. tanya. Kalau saya paham nggak mungkin saya tanya, karena saya nggak paham. Karena jangankan saya, bapak-bapak gerejamu bilang Tritunggal itu Saya adalah nggak usah misteri. Kalian, begini. Kalau saya mau menjelaskan, Duh, pasti ibu nggak gini paham. loh. Kalau Saya ibu gini baca loh. Bible, begini. Saya Ibu gini kalau loh, baca bang, Bible, bang, tunggu dulu lah, bang, saya ini nggak masuk Bible dulu, bang. Kalau Bible nanti saya lebih paham Bible daripada anda loh. Saya pastikan itu loh. Ah, oke. Maaf ya, saya nggak sombong. Iya, iya. Tapi saya belajar. Nah, contoh Iya. gini, anda bilang satu Tuhan. Satu Tuhan itu satu Tuhankah? Atau satu-satunya Tuhankah? Atau satu persatu adalah Tuhan? Atau apa? Itu jelaskan dulu ke saya. Karena Satu Tuhan anda nggak ada itu, satu persatu adalah ya Tuhan. satu Tuhan. Maksudnya apa? Kenapa menjadi Siapa tiga Tuhan yang dalam satu? satu Ya udah, bukan tiga ya udah. dalam Siapa dua atau Tuhan tiga yang satu dalam di situ? tiga? Siapa Tuhan yang satu di situ? Allah itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ah, oke. Kita bantah dengan ayat kitabmu. Saya nggak tahu kau yang berdusta atau si Paulus nih ya. Saya nggak mau. Saya paling anti ditipu. Ingat ya, saya akan marah besar kalau saya ditipu. Kalau doktrin yang kau bacakan itu sesuai dengan kitabmu, saya enggak apa-apa. Tapi ketika kamu mengajarkan saya, ternyata ada tipuan, saya marah. Nah, saya nggak tahu nih. Tapi Nah, kalau kamu tipuannya jujur, mana? nah, nggak gini. Kalau kamu jujur, saya yang benar. Misalnya kamu bilang, saya yang benar Uni, itu yang penipu. Ah, saya terima. Ya, kamu bilang tadi, Yesus, Bapa, Roh Kudus itu satu Tuhan ya. Sekarang saya Iya, tunjukkan kamu satu. kata Paulus. Itu Tuhan Nah, Yesus itu sendiri. iya, ini. Kamu baca dalam 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan yaitu Yesus. Sekarang saya tanya, yang satu Tuhan di sini siapa? Yang satu-satunya Tuhan siapa? Yesus Kristus. Kenapa? Nah, berarti Bapa bukan Tuhan ya? Itu begini. Jadi ibu kan memahami Lagi, tentang kok siapa. begini lagi? Ibu kan tahu. Maksudnya gini, ibu kan mengerti. Ibu bilang tadi ibu lebih memahami isi Alkitab dari Oh iya dong. saya. Bahkan saya kasih Ya kan? kamu 1 Di Korintus dalam- pasal 8 di- buat ya, 6 di dalam Alkitab sebentar ada dulu. penjelasan di mana Lagi kamu tunggu dulu. Tuh. Jadi begini, di dalam Ini Alkitab Bo- ada penjelasan di mana murid-murid Tuhan Yesus bertanya, siapakah Bapa itu? Lalu Tuhan Yesus sendiri berkata begini, apa kata bukankah Yesus? kalian selama ini bersama-sama dengan saya, kamu tidak tahu Bapa itu siapa? Berarti Bapak itu adalah Yesus Kan? ya? Berarti kan dia mengatakan Ya, bahwa dia adalah Bapa. Tanya nih, Iya, oke. waktu Yesus berdoa kepada siapa? Langsung kena situ ujungnya tuh. Kepada dirinya sendiri berarti. Ketika Yesus berdoa kepada berdoa, siapa? berarti Yesus berdoa kepada siapa? Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Hmm. Bingung jawabnya. Tidak Bukan bingung. cuma itu. Ya udah siapa? Ya kepada Bapa. Katanya Bapak Yesus juga. Bapak itu dirinya Iya. sendiri gimana sih? Ya udah Iya. berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Iya. Jadi begini ya. Ya, ketika dia gini, dia bilang saya begini, kasih- Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Berarti dia bilang kepada dirinya sendiri, aku mengapa kau tinggalkan aku? Itu maksudnya. Ya, betul. Kalau inilah ibu ini katanya membaca. Betul kan? Ibu bilang ibu mengerti tentang Aku. Alkitab. Jadi gini ya. Aku, mengapa kau tinggalkan aku? Nih Yesus lagi dengar teman-teman ya. Jadi ketika Yesus mau mati, ya. Jadi menurut ibu ya, Kepala Mbak, kasihan mereka. Nggak dulu, iya diam dulu. nggak apa-apa. Kami tuh nggak masalah. Tapi penjelasan kalian tuh bagi kami adalah sesuatu yang lucu. Karena bagi kami, ketika ada seseorang bicara, aku, mengapa kau tinggalkan aku tuh kayak nggak ada kerjaan orang tuh kenapa? Nah, ini doa, ini ada formulasi doa berdoa kepada diri sendiri ya gini loh Yesus. Hai Tuhanku adalah aku. Yang adalah aku. Hampu, selamatkanlah aku ya Tuhanku karena aku adalah Tuhanku. Janganlah kau salibkan aku ya Tuhan karena Tuhanku adalah aku sendiri. Begitu ya isi doanya. Ya? Ternyata Tuhanku adalah aku sendiri gitu ya. Jawaban Ini itu ya. kalau ibu bilang ibu mendalami isi Alkitab, pasti ibu Iya akan dong. temukan jawaban itu di dalam perjanjian lama. Saya Ada. tidak menemukan ada Tuhan yang mengaku
dia manusia. Dengar dulu. Karena ibu nggak baca, ibu bilangnya Saya baca. tapi baca ternyata nih, ibu ini saya nggak kasih kamu. baca. Oke, saya kasih kamu. Kita perjanjian lama nih. Justru membantah Kan ibu lebih ajaranmu. paham. Kan ibu bilang ibu paham, ibu udah Iya, lebih saya baca, paham saya daripada paham. saya. Iya, betul nih. Kasihan Pak Lamba, udahlah. Kok saya? Bu, bukan saya yang mengatakan Tuhan itu berkata kepada dirinya sendiri, aku, mengapa kau tinggalkan aku? Ibu yang lebih kasihan, Bu. Ngerti apa yang mereka perkatakan. Iya, kami nggak ngerti, Bu, hanya yang ngerti berusaha deh. membolak-balikan Ibu kata-kata. diam dulu, satu-satu dulu. Diam dulu lama satu-satu lah. Diskusi Gabriel gini tuh. Nah, dengar ya. Ini bukti kalau apa yang Anda bilang dibantah. Bang Yan, mute Bang Yan. Ini bukti kalau perjanjian lama, Bang Yan. Bukti perjanjian lama membantah doktrin Kristenmu. Allah bukanlah manusia. Sekarang saya tanya, Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia bukan? 100% Yesus manusia. 100% Allah. Ini berantakan ajaran kalian. Lihat dulu, nih dengar Jadi dulu. begini. Kalian Ya, diam dulu. ya, Kok ya. jadi- tadi itu perjanjian lama. Ini saya bawa perjanjian lama ini. Iya, iya, Dalam iya. perjanjian lama Allah bukanlah manusia. Tiba-tiba kalian bilang Allah itu manusia. Mana yang betul ini kitab kalian? Kalau kalian atau kalian yang mana yang menipu ini? Kitab kalian atau kalian yang menipu ini? Di kitab kalian dikatakan Allah bukan manusia. Kalian bilang Allah itu manusia. Nah, mana yang betul? Kalau menurut ibu itu Tuhan Yesus itu manusia atau Allah? Ya, sesuai dengan pernyataan dia. Dia anak manusia, dia manusia, lahir sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia, duduk di samping Bapak sebagai manusia. Manusia dia. Gak pernah dia Kalau mengatakan dia adalah manusia Allah. Pak, Kalau Yesus Manusia bukan sebelum manusia, manusia lahir itu kalau apa yang kalau terjadi Yesus sebelum bukan manusia, Anda antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda antikristus itu. Jadi kalau ibu menganggap bahwa dia adalah manusia, cara lahir dia bagaimana? Apakah Dia- sama dengan semua Ya, manusia? cara lahir- Ribuan Loh, manusia. Normal dia, Cara lahir normal, dia nggak operasi. Normal. Tidak, sebelum dia lahir itu cara penciptaan dia sebelum jadi manusia itu bagaimana? Cara penciptaan. Apakah dia seperti Emang kita Anda ini yang tahu manusia cara yang berdosa ini? Iya, memang Anda Ada tahu. hubungan badan antara ibu dan Aduh, kalau saya kayak ibu gini, dan ayah Bang, lalu jadi kalau manusia? debat kusir, Bang, abang menang Kan deh. Saya beda. angkat. Enggak, kalau debat kusir saya kalah. Nih saya udah bilang saya punya bendera putih. Kalau saya ketemu dengan orang debat kusir, saya belum kasih data udah dibantah dulu, belum baca datanya udah dibantah dulu, saya nggak bisa. Ya, Karena sudah, apa? lanjut. Pertama itu Datanya mengganggu. bagaimana, Bu? Ya. Nah, kita bicara tentang Yesus manusia. Tentang manusia Yesus, umat Islam, Kristen, Yahudi itu tidak pernah bertengkar. Kita sepakat dia manusia. Yang menjadi permasalahan hanya Kristen yang mengatakan dia Tuhan. Yahudi mengingkari, Ya, jangankan memang dia Tuhan. Aduh, ya ampun Pak, kalau mau diskusi Gantian begini, Pak. bro. Iya, silakan. Ngomong sudah, Bu. Nah, saya tanya sama Anda, siapa Yesus menurut dirinya? Coba jawab. Siapa Yesus menurut dirinya? Ya. Tuhan. Macet. Di mana tertulis, Bu? Bu Yan, tunjukkan di mana ayatnya. Yesus menurut dirinya. Yang tadi udah Ya. saya jelaskan, Bu, Ibu tidak dengar. Saya minta ayatnya. Penjelasan Anda nggak peduli saya minta ayatnya itu ayatnya. yang murid-muridnya itu bertanya. Iya. Gimana Bapak Gimana? itu? Lalu dia menyampaikan bahwa Oke. bukankah selama Oke. ini kamu berjalan bersama aku? Dia juga pernah udah. mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, enggak, itu nggak ada karena memang nggak pernah ada Yesus sebelum Abraham. Nah, sekarang saya tanya. Nah, terus Apakah- yang murid kalau bilang ibu Aduh. bilang gitu, lalu muridnya yang bertanya siapakah Bapak itu, lalu dia bilang, lalu Ini Tuhan mau kita Yesus bahas. sendiri bilang seperti itu, apakah Ya ini mau tidak ada? ini mau kita bahas. Boleh nggak saya bahas itu? Tapi gantian Ya ngomongnya, silakan boleh? Bu. Nah, berarti Anda mengakui ya kalau Bapak pencipta langit dan bumi itu adalah manusia. Berarti Tuhan Anda fix manusia ya. Bukan Makanya roh. saya bilang, Manusia, begini Bu, 100% Allah. Ibu Bu Yan girik apa sih Bu? Saya lagi ngomong sama Lamba. Masa kalian berdua nggak bersabar Ya, sih? Tuhan Tidak Yesus mungkin. lahir ke bumi ini, Tuhan Yesus lahir ke dunia Pak, ini, bukan Bapak cuma tinggal asal konfirmasi. lahir. Bapak kenapa sih? Bukan gitu loh. Kalian ini umat Kristen tuh lama-lama kalian tunjuk kalian tuh hipokrit banget loh. Di awal kalian sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu menyatakan dirinya adalah Bapa. Yesus sebagai Bapa adalah Yesus yang manusia. Ketika Yesus berkata melihat dia sama dengan melihat Bapa, ya udah berarti kalian penyembah manusia karena Bapa itu manusia sejak semula sampai selama-lamanya. Karena Bukan Yesus ada tidak pernah tujuannya dia jadi manusia. Saya Dia nggak bukan tanya datang jadi tujuannya. manusia tanpa tujuan. Saya nggak nanya tujuannya, tujuannya suka-suka dia lah. Dia kan Tuhan menurut Anda. Ya Ngapain saya tidak tanya bisa tujuan dia? suka. Tujuannya Loh, kata Allah ibu itu tidak gini, bisa. Apa sih Pak? Ibu Ian yang bilang tadi suka-suka dia kok. Saya nggak, emang saya nanya tujuannya apa? Lah emang saya nggak peduli tujuan dia kok. Saya tanya, saya cuma bilang berarti Tuhanmu manusia, clear.
Apalagi diskusi kita, Tuhanmu manusia, sudah. Bukan roh, Tuhanmu manusia, udah. Karena roh nggak bisa Iya, dilihat. dia jadi manusia itu ada tujuannya datang ke Ya bumi ini. elah, ya Kalau ampun seandainya tujuannya. dia bersuara dari langit-langit sana, apa tidak kocar-kacir manusia-manusia lari berhamburan? Buktinya dia pernah berfirman dari langit, Pak. Itu kan Bapak ngomong dari langit itu. Aduh, Bu Yan nanti deh gantian lah, Bu. Ah, malas saya jadinya mau orang kayak gini lah. Anda bilang apa nggak kocar-kacir? Loh, buktinya Bapak pernah berfirman dari langit kok ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Apa itu? Anda kemana Anda ini? Nggak pernah baca kitab Anda ya? Ketika Yesus dicelupkan di Sungai Yordan, ada suara dari langit. Duh, iya udah Anda pinter, iya Anda pinter. Udah kalau Anda pinter diam, orang pinter diam ya. Udah biar saya nggak belajar ini ngomong. Saya lagi belajar nih sama si JR Lamba. Anda kan orang pinter, Anda kan pinter nih. Udah diam, saya lagi ngomong sama Lamba, lagi mau belajar nih. Saya kan nggak pinter nih, ya. Anda pinter kan? Kalau pinter udah diam aja dulu. Saya kan nggak pinter, bodoh. Saya mau belajar sama Lamba, oke? Diam ya, diam. Nah, jadi ketika argumen Anda itu selalu ditentang sama kitab suci Anda. Contoh, ya kalau Tuhan berfirman dari langit hancur lalu. Buktinya Bapak pernah berfirman dari langit kok. Yesus lagi di dunia dibaptis. Apanya itu? Ini loh yang mau saya tanggapi. Dan kalian itu selalu saja stagnan ketika membicarakan keilahian Yesus. Lalu membawa dalil, aku telah ada sebelum Abraham ada. Yeremia itu sebelum dilahirkan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Artinya dia sudah ada sebelum dilahirkan. Kami umat Islam tidak kebingungan memahami ini. Kenapa? Segala sesuatu yang ada saat ini sudah ada sebelum dia ada. Karena sudah ada dari Allah, Lahul Mahfuz. Gitu loh. Nah, ketika kalian mengatakan, barang siapa yang melihat Yesus maka melihat Bapa, ya udah fix Tuhan kalian manusia sejak semula. Sejak semula Tuhan kalian sudah berbulu, sudah berkelamin. Udah selesai. Tapi ketika saya tunjukkan konsekuensinya, kalian ketantruman kalian. Nggak bisa begitu. Kalian yang bilang, barang siapa melihat Bapa, ya udah melihat Yesus melihat Bapa. Gitu. Oh, Bu Ripa, Silakan. boleh. Oke, itu fixnya ya. Nah, Woi, ganti pemain ya. berarti Bu, Ganti pemain ya. bentar Ganti dulu, pemain. Bang Andi. Oh, Jangan perkenalkan diri narasi dulu. Perkenalkan diri dulu, Anda Kristen atau bukan? Kristen. Ya, silakan. Tadi Sibuk kan saya banget, dengar. Bang Andi. Saya Hari ini banyak diam. banget ya. Ini, ya. Ya, biar enak gitu loh. Tapi mau pengen belajar. Aku pun juga pengen belajar nih. Iya, kita bahas Tritunggal. Nah, menurut Iya, Ibu Ian itu, siap. Yesus adalah Bapa. Anda sepakat nggak? Itu sepakat. Jadi artinya begini, Pak. Oke, sama-sama oneness mereka semua ya. Lanjut. Jadi Ibu udah memaksakan di situ yang dimana Ibu Nih tidak kan mengakui belum apa-apa akan ngomong udah kuasa fitnah Yesus. nih. Ini Iya, saya dengar benci dulu. nih. Nggak suka Belum, saya. belum. Anda, Saya saya nggak pernah fitnah. memaksa di sini. Apa Oke. fitnah? Anda bilang saya memaksa. Sejak kapan saya memaksa orang di sini? Emang ada nih? Yang memaksa itu kamu, manusia lu paksa jadi Tuhan. Iya. Kau yang maksa. Gimana sih? Maksa kamu. Maksa ngomong lagi di sini. Ini room muslim lagi. Saya maksa sejak kapan saya maksa kalian naik ke atas saya nggak pernah kok kalian beraninya cuman gitu doang ya. Tanggapi argumen kami. Tuhan kalian itu sejak semula sudah manusia. Itu pengakuan kalian. Tolong dong Pak Rom. Ayo diskusi bagus-bagus. Silakan Pak Rom. Anda sepakat bahwa Yesus adalah Bapa, betul? Betul. Oke, sekarang saya tunjukkan data dulu. Kita ilmiah ya Pak. Iya. Oke, nah mari kita lihat. Berarti Anda adalah seorang oneness ya, atau modalisme. Modalisme ini adalah ajaran sesat. Teman-teman perhatikan sekali lagi saya tekankan. Memang orang Tritunggal sepertinya bakalan rungkat ya. Denominasi Kristen Tritunggal sebentar lagi rungkat. Kenapa? Karena mayoritas Kristen di TikTok itu kontrapraksias atau orang yang mengaku dengan lisannya Tritunggal tapi dia percaya monarki. Modalisme juga kesabelian adalah patripasianisme adalah bentuk ketat dari monarkianisme. Sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan berlebihan terhadap kesatuan atau monarki Tuhan dan sementara secara verbal mengakui Tritunggal. Ini mereka monarki ya, modalisme. Jadi mereka ini mengakui Tritunggal, beda dengan oneness ya. Kalau oneness itu ada yang terang-terangan tidak mengakui Tritunggal, bahkan mengatakan Tritunggal itu ajaran sesat. Tapi kalau modalisme ini mereka percaya ada Tritunggal, tapi yang Tri itu adalah model. Ya beda, tolong pisahkan teman-teman belajarnya. Kita umat Islam belajar nih. Nah Anda itu orang modalisme atau oneness Pak? Silakan Pak jelaskan. Ada perbedaan loh oneness itu loh. Oneness jarang mengakui Tritunggal. Tapi oneness itu mengakui Yesus itu dialah Bapa, dialah Allah, dialah pencipta langit dan bumi. Dan dia yang mati di tiang salib, dia yang dilahirkan, dia yang makan ikan goreng. Dan itu dia adalah ilahi. Silakan Pak. Pak Roman sebagai pendeta. Kita belajar skema teologi di sini teman-teman, ilmiah kita ya. Ya, beda saya teman-teman. Satu Bu, saya. Ya.
Kalau masalah itu mau diikutikan, itu kan pendapat para pakar ahli, Bu. Nah, terus kalau di sini mau Ya mengajukan kan? pendapat siapa? Nah, kalau kita kan dari pendirian kita itu dari satu Bible, hukum Oke, Taurat. oke di oke oke Itunya, di Bu. Bible itu Yesus apa? Yesus siapa di Bible? Yesus itu satu di Yohanes, biar saya Di Yohanes berapa? carikan. Yohanes 5:26 tampilin. Enggak, diam dulu Bang dari tadi. Yohanes 14 ayat 6. Itu Ibu lihat, itulah dia. Kebenaran dan hidup tidak ada satu sampai ke Bapa kalau tidak Tujuannya melalui itu Yesus. ke sini, itulah tujuannya. Ya terus masalah dari yang kita situlah kami Bapak tahu nggak berpikir. masalah Bapak tahu nggak masalah yang dibangun dari diskusi tadi? Masalah yang kita permasalahkan di sini adalah keilahian Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan berarti dia Tuhan. Kenapa? Pertama dia adalah jalan. Betul. Dengar dulu. Dia jalan, nabi-nabi juga jalan. Memangnya bisa orang Israel mengenal Tuhan yang disembah Musa tanpa Musa? Nggak bisa, harus lewat Musa. Karena Musa adalah penyampai firman Tuhan. Ya, nah, dan dia kebenaran, betul, yang namanya nabi ya kebenaran, apalagi nabi yang diutus oleh Tuhan yang benar, betul dong. Dan hidup, tentu ketika seseorang percaya kepada nabi yang diutus Tuhan, dia akan mendapatkan kehidupan, itu benar. Ini kita nggak perlu bertentangan, Pak, kami masih percaya ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, baru ini bohong. Kenapa? Karena Henok dan Elia sudah ke Bapa tanpa Yesus, ini baru bohong. Jadi dalam satu ayat ini ada tiga kebenaran yang kami terima, satu kedustaan yang kami kritisi. Kecuali pemahamannya seperti umat Islam, baru nggak bohong Yesus. Tapi kalau pemahamannya seperti Kristen, Yesus berbohong. Contoh, bahwa dia adalah Tuhan yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ini bohong ini. Ya, ini bohong. Tapi kalau memahami seperti umat Islam, contoh, maksud tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, maksudnya itu hanya untuk Bani Israel, itu betul. Itu betul sekali. Tidak ada satupun Bani Israel yang selamat kalau tidak mengakui dia sebagai Mesias atau Nabi Isa sebagai Rasul yang diutus. Makanya orang Yahudi atau orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dikatakan kafir karena dia menolak Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam, dan mereka tidak akan pernah sampai kepada Tuhan. Ini make sense. Maka Yesus konsekuensinya tidak berbohong. Tapi kalau ikut Kristen, maksudnya adalah tidak ada sejak zaman kapanpun yang sampai ke Bapa tanpa ada Yesus. Itu bohong. Henok sudah ke Bapa, Elia sudah ke Bapa, Yesus belum lahir. Berarti kalau ikut mindset Islam, Yesus tidak berbohong. Ikut mindset Kristen, Yesus berbohong. Silakan dijelaskan. Oke, kalau Ibu minta mindset itu, cobalah. Kalau kayak gitu, buka di Al-Quran, Bu. Al-Hadid ayat 3. Kenapa Allah Apa yang disebutkan di situ? Iya, Ya. apa yang disebut di situ? Yang disebut apa? Konfirmasikan dengan Wahyu 1 ayat 8 sampai dengan 17. Loh, apa kaitannya Al-Quran saya dengan kitab karangan manusia yang ketemu Tuhan katanya di Pulau Patmos? Bu, Nggak ada ya kan kaitannya. gitu. Al-Quran Artinya saya Alfa ini dan kalam Omega, Allah. dialah Tunggu, katanya. Itu yang itu kumaksud. namanya mencampur adukan pandangan Kristen sama pandangan Islam. Saya sedang menunjukkan bahwa pandangan Islam tidak dibantah, bisa menjelaskan penjelasan Yesus, bukan mencampur aduk.